Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu yang sungguh luar biasa sepanjang hidup kami. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Kau terus berkarya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Amin. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Katakan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Oh, haleluya, haleluya. Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, ya da 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 da. Kami sembah Engkau, kami sembah
Kami tinggikan nama-Mu Bapa. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak disembah. Engkau baik, Engkau sangat baik. Terpujilah nama-Mu. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau pengharapan kami. Engkau pengharapan kami. Bapa. Penuhi kami. Penuhi kami. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau ajaib, Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Amin. Dan teramat Engkau sungguh baik dalam setiap langkah kehidupan kami. Kau menuntun langkah kami. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Amin. Sehabis. Mari sekali lagi katakan kami ada ya Bapa. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin, amin. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan dengan imanmu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Allah
dan memahami lebih dalam lagi tentang bagaimana sebetulnya instruksi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita mengenai mengikut Yesus, memikul salib, menyangkal diri. Karena seringkali kalau hal ini tidak dipahami dengan benar, maka ini akan menimbulkan persepsi yang keliru. Padahal sebetulnya memikul salib itu yang mengikut Yesus, yang menyangkal diri. Jadi memikul salib itu sebetulnya menyangkal diri. Dalam mengikut Yesus ini, ya mengikut Yesus. Jadi tiga hal ini satu kesatuan. Supaya bisa betul-betul mengikut Yesus, maka denying self itu harus ada. Akunya ini nggak dipakai lagi. Namun dalam kenyataannya adalah kita lihat bagaimana aku ini betul-betul nonjol di mana-mana. Aku ini memegang peranan yang sangat penting. Nah, justru inilah yang kemudian menyebabkan problem demi problem terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, mari saat ini kita memahami betul bagaimanakah menyangkal diri, memikul salib tersebut. Yaitu bahwa akunya ini, self-nya ini, dipinggirkan, disingkirkan, pakai akunya Yesus. Karena kalau tidak, maka dikatakan mustahil bisa mengikut Yesus. Sangat mustahil. Nah, itulah sebab mari pagi hari ini kita akan melihat contoh. Bagaimanakah sebetulnya memanage aku ini, yang kemudian diistilahkan oleh Tuhan Yesus sebagai denying self atau menyangkal diri, memikul salib ini. Mari kita akan lihat bersama-sama dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, kita baca ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa.
Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, kita melihat konteks dari kisah mengenai Nuh ini yang diperintahkan untuk membuat bahtera oleh Tuhan. Saudara, kalau kita membaca kisah ini terlihat so simple. Oh, gampang. Tetapi kalau kita berada pada situasi yang sebenarnya pada saat itu, maka ceritanya akan berbeda. Tidak semudah yang kita bayangkan. Bagaimana pada saat itu diceritakan, dunia sudah berkembang, semuanya berjalan dengan baik tentunya dalam pandangan manusia. Menurut manusia itu semuanya sudah baik. Tiba-tiba Nuh diberi instruksi oleh Tuhan untuk membuat bahtera. Bukankah ini sesuatu yang seolah-olah nampaknya mengada-ada? Untuk apa? Lagi pula diberi detailnya, harus dituruti. Nanti ya kapalnya itu, bahteranya itu harus 300 hasta panjangnya. Nah itu bisa dikonversikan kira-kira ya sekitar 150 meteran panjangnya. Kemudian lebar dan tingginya itu 30 kali 15. Jadi kita lihat di sini bahwa ini bukan sesuatu yang sesederhana yang kita pahami pada masa kita ini. Ukurannya pun tidak boleh meleset, harus tepat seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita harus memahami dengan benar. Ya. Bagaimana taat kepada Tuhan tersebut. Yaitu akunya ini harus disingkirkan. Selama Nuh tidak mau menyingkirkan akunya, dia tidak akan mungkin bisa melakukan ini semua. Ini bisa terjadi karena Nuh tidak lagi pakai akunya. Karena aku ini nanti akan kemudian mengkoordinasikan segala sesuatu dalam tubuh manusia ini, ya otaknya, hatinya, skillnya, tangannya, ototnya, semuanya bergerak searah komando dari si aku ini. Tapi Nuh tidak menggunakan akunya. Dia cuma melaksanakan saja
instruksi yang Tuhan berikan. Suruh buat bahtera dengan ukuran yang seperti ini dilakukan. Persis seperti itu. Belum lagi nanti kalau kita lihat ada komentar-komentar lah dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Coba lihat Nuh itu lagi ngapain itu. Buang-buang waktu atau apalah atau apa. Kita tahu bahwa manusia itu rupanya punya skill khusus untuk mengomentari ya apa saja. Nanti pakai baju biru kok dikomentari. Oh, zaman-zaman gini pakai biru. Nanti pakai merah dikomentari. Pakai merah. Dan seterusnya. Jadi walaupun dari catat, tidak tertutup kemungkinan di sana ada banyak komentar dan sebagainya, termasuk cemoohan. Tetapi Nuh tidak pakai akunya. Dia tetap jalan terus. Dan kemungkinan juga dia terpaksa harus bekerja sendiri. Mungkin tidak ada yang mau membantu dia. Karena kalau betul ada yang mau membantu dia, kemungkinan besar individu-individu ini pasti akan ikut masuk ke dalam bahtera. Tapi kenyataannya yang ada dalam bahtera cuma Nuh dan keluarganya saja. Nuh, istrinya, anaknya 3, dan menantunya berarti ya 8. Justru yang masuk selebihnya adalah pasangan hewan-hewan. Nah, karena hewan ini tidak ada akunya, dia dipaksa masuk dia. Masuklah mereka ke dalam bahtera tersebut. Manusianya karena pakai akunya nggak mau. Akunya mengatakan, memikirkan, mengomentari, dan seterusnya, menarasikan bahkan, wah omong kosong, wah begini, begitu, dan seterusnya. Dan binasalah mereka. Sebaliknya, Nuh dan keluarganya termasuk tadi pasangan hewan-hewan itu tadi terselamatkan. Nah, disinilah kita lihat, saudara sekalian, bagaimana aku ini seringkali mendatangkan problem-problem yang serius. Kalau akunya ini diberi kesempatan untuk menguasai kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, mikul salib, menyangkal diri, mengikut aku. Pengikut-pengikutku itu adalah orang yang mikul salib, yang menyangkal diri. Pengikut Yesus bukan orang yang pakai maunya sendiri, yang dikendalikan oleh akunya masing-masing. Ada istilah yang cukup populer, ada banyak jalan menuju Roma. Nah, maksudnya ini
alternatif itu begitu banyak, pilihan itu banyak. Untuk seseorang bisa menuju ke satu tempat untuk melakukan sesuatu. Ya memang dunia begitu. Tetapi yang Tuhan mau itu adalah mengikut Dia. Berada di jalurnya Yesus, jalannya Yesus. Nurut sama Dia. Nah, supaya bisa nurut ini, ya akunya ini harus ditanggalkan. Baru bisa nurut. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan dengan menyangkal diri. Nah, kalau kita lihat kisah Nuh ini, dia terselamatkan. Dia berhasil karena benar-benar mau nurut. Nah, itulah sebabnya mari saat ini pilihan kita cuma satu, yaitu mengikut Yesus dalam ketaatan. Sungguh-sungguh nurut kepada Dia. Tidak pakai akunya sendiri. Itulah yang Tuhan Yesus ungkapkan dengan memikul salib, menyangkal diri. Kita tidak usah memahami memikul salib itu dengan suatu pemahaman yang sedemikian rupa. Memikul salib itu berarti harus siap menderita begini, begitu, dan seterusnya. Malah keliru semuanya. Sebetulnya ini cuma nurut, taat itu aja. Yaitu dengan denying self, dirinya tidak lagi dipertahankan. Ketika kita betul-betul taat kepada Tuhan, itulah yang disebut memikul salib, menyangkal diri dalam pengikutan kepada Yesus. Nah, dari kisah Nuh ini kita bisa belajar bagaimana hal-hal yang ada di sekeliling kita itu seringkali sangat-sangat mempengaruhi kita. Sehingga kita cenderung untuk menonjolkan akunya. Aku harus menentukan. Nah, ini kekeliruan besar. Bukan aku yang menentukan, tapi Tuhan yang menentukan bagaimana aku ini. Itu. Terus sebabnya dari beberapa saat ini Tuhan arahkan kita terus untuk memahami bagaimanakah yang disebut mengikut Yesus itu. Yang ternyata itulah yang disebut fulfilling divine destiny. Dan kita butuh Roh Kudus yang memimpin, mengendalikan kita. Akunya nggak dipakai lagi. Ternyata inilah denying self itu, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Dan ujungnya udah jelas, hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan, dan kami selalu dituntun oleh Roh Kudus dalam pengikutan kami kepada Yesus, taat setia kepadamu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu, kami sehat, dan kami berkemenangan dalam nama Yesus. Amin.